Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Inafil Jana Hotip T 2018-1123 akan menyampaikan materi bab puasa dan zakat. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa berasal dari kata saum yang artinya secara bahasa adalah menahan dan berhenti dari sesuatu. Sedangkan secara istilah menahan diri dari makan, minum ataupun hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat mensucikan diri karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Apabila ada orang gila yang baru sembuh dari gilanya, orang gila ini tidak wajib untuk mengganti puasanya. Yang keempat sehat. Nah, sehat ini apabila ada orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan berpuasa, akan tetapi mengganti atau mengkodok puasanya di hari lain. Yang kelima yaitu mampu. Mampu ini apabila ada nenek-nenek atau orang yang sudah tua, sudah jompo, tidak kuat untuk melakukan puasa, maka tidak diwajibkan untuk puasa. Yang keenam yaitu tidak dalam perjalanan. Maksudnya orang yang dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi wajib mengganti dan mengkodok puasanya. Perjalanan yang memperbolehkan untuk tidak puasa itu ada syaratnya juga. Yang pertama, jarak minimal sekitar 47 mil atau 89 km. Yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga, perjalanan sudah dimulai sebelum subuh. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat di malam hari sebelum terbit fajar. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini hal-hal yang membatalkan puasa ada banyak sekali. Yang pertama makan atau minum. Yang kedua berhubungan seksual. Yang ketiga berbohong. Yang keempat berbohong tentang Allah dan Rasulullah. Yang keempat mencelupkan seluruh kepala ke dalam air. Yang kelima sengaja menghirup asap rokok atau yang sebagainya. Yang keenam tetap menjalankan junub tetap dalam keadaan junub hingga fajar. Yang ketujuh melakukan masturbasi. Yang kedelapan melakukan injeksi atau suntikan, di mana cairan-cairan suntikan itu suntikan itu mencapai perut. Yang selanjutnya itu sengaja muntah. Selanjutnya sengaja memasukkan suatu benda mulai dari kerongkongan atau pori-pori lainnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam berpuasa. Sunnah-sunnah dalam puasa ada 6. Yang pertama menyegerakan berbuka. Yang kedua mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang keempat meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk. Yang kelima membaca doa ketika berbuka. Yang keenam berbuka dengan yang manis-manis. Contohnya kurma. Apabila tidak ada kurma ya pakai air aja nggak apa-apa. Terus hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, yang pertama berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Yang kedua puasa wisal. Puasa wisal ini puasa yang dilakukan 2 hari berturut-turut tanpa makan atau minum. Yang ketiga menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Yang keempat bercumbu. Yang kelima bermalas-malasan. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa pada saat bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nadar, dan puasa qada. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu terdiri dari 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, kecuali bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji tidak disunahkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu puasa hari Asyura 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Yang selanjutnya yaitu puasa makruh. Puasa makruh itu terdiri puasa yang dilakukan untuk terus-menerus sepanjang masa kecuali bulan haram. Di samping itu makruh puasa setiap hari Sabtu atau tiap hari Jumat saja, itu makruh. Selanjutnya yaitu puasa haram. Puasa haram ini yaitu berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya hari raya Idul Fitri,
atau 1 Syawal itu nggak boleh berpuasa, haram hukumnya. Terus selanjutnya hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah itu nggak boleh puasa. Terus hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat berpuasa. Ada 6. Yang pertama, menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, memperluas tali silaturahmi. Yang keempat, melatih kesabaran. Yang kelima, melatih diri hidup sederhana. Yang keenam, melatih disiplin waktu. Selanjutnya yaitu pengertian zakat. Zakat menurut etimologi adalah berkah, bersih, berkembang, dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima menurut ketetapan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal atau harta adalah pendapatan atau profesi zakat hasil ternak, pertanian, emas dan perak, perdagangan, dan barang tambang. Zakat mal ini masih dibagi lagi. Yang pertama yaitu zakat an'am atau binatang ternak. Binatang ternak ini berkaki 4 yang wajib dizakati, contohnya unta, kambing, sapi, dan kerbau. Akan tetapi untuk hewan-hewan yang digunakan untuk bekerja, misalnya membajak sawah, itu tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya yaitu zakat pertanian. Yang dimaksud dalam zakat pertanian ini adalah tanaman yang tumbuh, tanaman yang berupa makanan seperti gandum, kacang, dan beras. Selanjutnya yaitu zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam berharga, sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai atau alat ukur bagi segala sesuatu. Jadi zakat menggunakan emas dan perak juga tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu zakat perdagangan. Adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu zakat pertambangan. Zakat pertambangan ini dikeluarkan yaitu 1/4, 1/10 dari hasil yang dijualkan jika mencapai 1 nisab. Namun pada harta rikas, zakat yang perlu dikeluarkan ialah 1/5 dari keseluruhan. Selanjutnya yaitu zakat fitri atau fitrah. Zakat fitri berasal dari kata fatara yafturu fitran, artinya makan atau minum. Fatara asyaimu artinya orang-orang yang berbuka puasa dengan makan atau minum. Menurut syariat, zakat fitri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadan. Dari puasa Ramadan, zakat fitri juga wajib bagi kaum muslimin, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka, dan hamba. Pelaksanaan zakat fitri ini bisa dilakukan sebelum melakukan sholat id atau saat terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu zakat profesi. Maksud zakat profesi ini misalnya ada orang yang berprofesi sebagai dokter, guru, atau konsultan lain, itu gajinya harus dizakati. Selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat zakat. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si kaya dan si miskin. Yang kedua, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Yang ketiga, mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kelima, zakat yang telah dikumpulkan dapat dijadikan dana pengembangan umat. Yang terakhir, memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Jadi kesimpulannya adalah puasa memiliki arti menahan diri dari makan, minum, atau segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat
mensucikan diri karena Allah Ta'ala. Puasa juga disebut dengan puasa Ramadan. Ibadah puasa dalam bulan Ramadan dilakukan setiap 1 tahun sekali selama 1 bulan penuh. Hukum puasa Ramadan bagi orang Islam adalah fardu ain. Sedangkan zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, yang diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima menurut ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Zakat yang wajib dikeluarkan diantaranya zakat mal, zakat fitrah, dan zakat profesi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.